Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menerangkan bisnis plan dari kelompok kami, yaitu Akikah Berkah. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Aufa Dahlan, kemudian Muhammad Farid, Syahrul Aziz, dan Muhammad Ramadan. Next. Nah, langsung saja ke pokok pembahasannya. Itu yang pertama ada executive summary. Dan di sini kami merencanakan sebuah bisnis yang bernama Akikah Berkah. Yang mana aplikasi Akikah Berkah ini bertujuan sebagai platform yang berharga bagi individu, keluarga, dan lembaga yang ingin merayakan akikah dengan lebih baik sambil menjaga nilai-nilai agama yang bersosial dan yang terkait. Nah, ada pun beberapa value dari aplikasi Akikah Berkah yang kami terapkan, yaitu yang pertama yaitu mempermudah pelanggan dalam memilih hewan yang berkualitas baik, memberikan diskon di hari besar Islam, kemudian dan terakhir pengiriman yang cepat. Nah, adapun untuk industri analisisnya yaitu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu industri Akikah Berkah. Nah, industri akikah dari aplikasi Berkah kami ini berfokus pada penyelenggara akikah, sebuah praktik Islam yang melibatkan pemotongan hewan sebagai ungkapan syukur atas kelahiran anak. Yang kedua itu ada tren pertumbuhan. Dalam beberapa tahun terakhir telah terlihat peningkatan permintaan akan platform digital yang mendukung pelaksanaan akikah. Maka aplikasi seperti Akikah Berkah memberikan solusi yang nyaman bagi individu dan keluarga untuk kegiatan akikahnya. Nah, yang ketiga ada persaingan. Nah, setiap bisnis pasti akan memiliki pesaingnya. Oleh karena itu, strategi pemasaran dan inovasi produk akan menjadi kunci dalam menghadapi persaingan tersebut. Yang keempat yaitu ada kemitraan dan kolaborasi. Nah, kemitraan dan dengan penyembelihan halal dan lembaga sosial adalah penting untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas layanan yang ditawarkan. Nah, yang terakhir yaitu ada regulasi dan kepatuhan. Di sini aplikasi Akikah Berkah harus mematuhi pedoman dan regulasi halal yang ketat, seperti tata cara pemotongan hewan dan distribusi daging yang sesuai dengan syariat Islam. Oke, next. Nah, berikutnya itu ada pun dengan untuk company description-nya, yaitu visi misi dari perusahaan yang kami terapkan, yaitu visi usahanya yaitu adalah aplikasi Akikah Berkah bertujuan untuk menjadi platform terkemuka dalam pengorganisasian akikah dengan memanfaatkan teknologi untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan manfaat sosial dari praktik ini. Adapun untuk misi usaha dari Akikah Berkah yaitu yang pertama, yaitu menyediakan platform yang intuitif dan mudah digunakan agar individu dan keluarga dapat dengan mudah merencanakan dan melaksanakan akikah tanpa kesulitan. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan dengan memberikan solusi modern yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mendistribusikan daging kepada fakir miskin dan yang membutuhkannya. Nah, selanjutnya ada manajemen tim and company. Nah, jadi struktur manajemen tim dari bisnis kami yang pertama yaitu ada CEO, di mana CEO-nya di sini yaitu Muhammad Farid. Nah, tugas CEO di sini ialah memainkan peran kunci dalam memimpin dan mengelola seluruh organisasi, di mana CEO sendiri bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua departemen dan tim beroperasi secara efisien dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Kemudian ada CMO. Nah, CMO di sini yaitu Aufa Dahlan, di mana tanggung jawab CMO di sini ialah mengelola strategi pemasaran dan hubungan pelanggan. Nah, CMO memiliki latar belakang dalam pemasaran digital dan komunikasi yang kuat, serta berperan dalam membangun merek aplikasi Akikah Berkah.
Selanjutnya ada CCO, di mana CCO di sini yaitu Syahrul Aziz, di mana tanggung jawab dari CCO sendiri ialah memastikan bahwa perusahaan mematuhi pedoman dan regulasi syariah dalam seluruh operasinya, di mana CEO memainkan peran penting dalam menjaga kepatuhan dan integritas perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu CTO. Nah, CTO di sini yaitu Muammar Ramadan, di mana tanggung jawab CTO sendiri ialah memimpin transformasi digital dan memastikan efisiensi operasional dan juga memungkinkan pertumbuhan melalui teknologi. Next. Selanjutnya ada model bisnis dari bisnis kami, yaitu kami di sini menggunakan bisnis model Canvas atau BMC. Nah, yang pertama yaitu ada key partners. Nah, key partners sendiri yang pertama yaitu peternak hewan rumahan, kemudian ada pedagang kambing atau domba, kemudian yang ketiga ada penyedia anakan dan induk ternak, lalu yang keempat ada juru penyembelihan halal atau juleha, yang kelima adalah masjid dan lembaga Islam, yang keenam penyedia pakan dan obat-obatan, dan yang ketujuh yaitu jasa pengiriman. Selanjutnya ada key activities. Nah, yang pertama yaitu pemilihan anakan atau indukan ternak unggul. Yang kedua, pemberian pakan yang berkualitas. Yang ketiga, pengelolaan dan pembersihan kandang. Yang keempat, penyembelihan hewan akikah. Yang kelima, promosi dan pemasaran. Selanjutnya ada value proposition. Nah, yang pertama ada anakan atau indukan ternak yang unggul. Kemudian yang kedua, daging yang berkualitas. Yang ketiga, kandang yang bersih, aman, dan nyaman. Dan yang keempat, harga yang bersahabat atau terjangkau. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama yaitu paket akikahan. Yang kedua, promo dan diskon akikahan. Yang ketiga, pemesanan online. Dan yang keempat, komunitas ternak. Selanjutnya ada customer segment. Nah, yang pertama di sini ialah dikhususkan masyarakat umum, terkhususnya yang berada di daerah Banda Aceh. Dan yang kedua ada akikah. Selanjutnya ada channels. Nah, channelsnya yang pertama yaitu media sosial, kemudian yang kedua pedagang dan petani, yang ketiga ialah komunitas. Selanjutnya ada key resource. Nah, yang pertama yaitu pembelian anakan atau indukan, yang kedua konstruksi kandang, yang ketiga pakan ternak dan obat-obatan, yang keempat tim penyembelihan, yang kelima perangkat dan alat penyembelihan, dan yang keenam yaitu tenaga kerja atau karyawan. Nah, untuk cost strukturnya yaitu yang pertama gaji tenaga kerja atau karyawan, produksi kandang, yang ketiga biaya pengiriman, yang keempat biaya anakan atau indukan, yang kelima biaya pakan dan obat-obatan, yang keenam biaya peralatan, yang ketujuh biaya promosi, yang kedelapan biaya administrasi dan operasional, dan yang kesembilan yaitu pajak. Lalu ada revenue stream. Nah, yang pertama yaitu penjualan hewan akikah, yang kedua penyembelihan hewan akikah, yang ketiga pengiriman hewan akikah, dan yang keempat yaitu penjualan daging yang berkualitas. Next. Nah, selanjutnya ada market analysis. Nah, di sini kami menggunakan SWOT analysis, di mana ada 4 poinnya, yaitu yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Nah, kekuatan dari bisnis kami sendiri yang pertama yaitu menyediakan promo dan diskon pada event-event tertentu, seperti Hari Besar Islam. Nah, yang kedua ada memberikan hewan halal yang sudah sesuai dengan kepatuhan syariat Islam. Lalu yang ketiga, ada penggunaan teknologi untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan dari bisnis kami sendiri yang pertama yaitu adanya pesaing di ruang pasar yang masih berkembang. Lalu yang kedua, kurangnya informasi yang cukup tentang proses akikah. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang. Nah, di sini ada 2 peluang bisnis kami. Yang pertama yaitu pertumbuhan populasi masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam
dan satu-satunya daerah yang berhukum syariat Islam. Lalu yang kedua, potensi untuk mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia yang 86% beragama Islam. Nah, selanjutnya poin yang keempat yaitu threat atau ancaman. Nah, kemungkinan ancamannya di sini pada bisnis kami ada dua. Yang pertama yaitu kemungkinan perubahan dalam peraturan dan tata cara pemotongan hewan halal. Lalu yang kedua penambahan pesaing yang semakin meningkat. Next. Berikutnya, design and development. Tahapan pertamanya yaitu perancangan. Dalam perancangan ini menentukan tujuan utama aplikasi dan visi jangka panjang. Dan ada persyaratan fungsional dan non-fungsional aplikasi. Berikutnya ada membentuk tim pengembangan dan manajemen proyek. Memilih teknologi yang akan digunakan untuk pengembangan. Dan pada tahap kedua yaitu desain. Pada tahap desain ini, mendesain antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik. Merancang struktur database untuk menyimpan data pengguna, pesanan, dan pembayaran. Mengembangkan arsitektur aplikasi dan scalable yang aman. Merencanakan lapisan keamanan aplikasi untuk melindungi data pengguna dan transaksi. Dan pada tahap ketiga yaitu pengembangan. Pengembangan aplikasi mulai dari front-end hingga back-end. Mengintegrasikan aplikasi dengan penyembelihan halal dan lembaga sosial. Melakukan uji fungsional untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai yang diharapkan. Dan berikutnya tahap pengujian. Pada tahap pengujian, mengundang pengguna beta untuk menguji aplikasi dan memberikan umpan balik. Melakukan uji penetrasi untuk mengidentifikasi dan perbaikan kerentanan aplikasi. Memastikan kinerja aplikasi saat beban tinggi. Pada tahap kelima yaitu peluncuran. Menyiapkan infrastruktur server dan database untuk peluncuran. Memasarkan aplikasi kepada pengguna dengan peluncuran resmi di platform yang ditentukan. Tahap keenam, evaluasi dan perbaikan. Yaitu memantau kinerja aplikasi serta terus-menerus dan menindaklanjuti masalah. Mengembangkan fitur dan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna. Mengevaluasi dan merencanakan ekspansi ke pasar nasional jika relevan. Tahap ketujuh yaitu sustaining phase, yaitu terus memberikan dukungan pelanggan untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah. Terus memantau dan meningkatkan lapisan keamanan aplikasi. Terus mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan mengembangkan fitur baru. Next. Berikutnya marketing plan. Yang pertama yaitu strategi pemasaran. Strategi yang kami terapkan dalam pemasaran yaitu sebagai berikut: menyediakan berbagai kategori pilihan hewan akikah yang berkualitas, menawarkan harga yang terjangkau, melakukan promosi pada media sosial. Next. Berikut adalah bauran pemasaran 4P. Yaitu ada produk, place, price, promotion. Nah, yang pertama produk. Produk kami yaitu Akikah Berkah adalah e-commerce yang menyediakan hewan ternak berupa kambing atau domba untuk akikah. Place, bisnis online dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses semua orang melalui smartphone. Untuk price-nya, kami menawarkan harga yang terjangkau mulai dari 2 juta hingga 3 juta. Promotionnya, aplikasi Akikah Berkah dapat dipromosikan melalui media sosial. Next. Yang kedua, proses dan siklus penjualan. Nah, siklus penjualan hewan akikah dimulai dari pelanggan dengan melakukan pemesanan melalui aplikasi Akikah Berkah. Untuk melakukan pemesanan, pelanggan dapat memilih kambing atau domba
sesuai kriteria yang diinginkan dengan melihat deskripsi yang tertera pada produknya. Kemudian pelanggan dapat memilih metode pembayaran dan memasukkan alamat tujuan. Pelanggan dapat melihat setiap proses penyiapan dan pengirimannya. Adapun taktik penjualannya, yaitu diskon pada event-event tertentu seperti hari-hari besar Islam. Yang berikutnya menggunakan jasa iklan untuk promosi bisnis. Next. Baik, di selanjutnya ini ada financial projection. Financial projection ini yaitu ada proyeksi pendapatan dan proyeksi biaya. Dan manajemen sumber daya. Di manajemen sumber daya ini ada perekrutan dan cara menyeleksi tenaga kerja. Di penyeleksi tenaga kerja ada penetapan kebutuhan tenaga kerja, pengumuman lowongan kerja, seleksi dan penyaringan lamaran, wawancara kandidat terpilih, uji keterampilan atau simulasi kerja, referensi dan pemeriksaan latar belakang, keputusan penawaran kerja. Yang B-nya prinsip-prinsip pengelolaan karyawan. Di sini ada keterlibatan dalam penelitian karyawan, ada komunikasi terbuka dan penghargaan dan pengakuan, dan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, pengembangan karir dan kesempatan peningkatan, budaya kerja yang berkolaboratif, pemantauan kinerja dan umpan balik atau teratur. Yang terakhirnya pengukuran kerja yang dibagi menjadi 2. Yang pertama beberapa hal. Yang pertama kewajiban yang berkenaan kewajiban kepada tenaga kerja, yaitu petugas pemesanan dan layanan pelanggan, penyedia layanan akikah, staf pengiriman dan distribusi, staf kebersihan dan sanitasi, tim administrasi dan keuangan, tim pemasaran dan promosi, manajer profesional, pekerja khusus. Yang keduanya itu aturan perusahaan, yaitu kualitas dan kepatuhan agama, prosedur pelayanan akikah, harga dan pembayaran, pelayanan pelanggan, kebersihan dan keamanan, kemitraan dan kerjasama, keadilan dan etika bisnis, kebijakan perlindungan data dan keamanan informasi, dan pengembangan pemeliharaan keterampilan karyawan. Sekian dari penjelasan financial projection, dan berakhir pula dari presentasi dari proposal bisnis plan kami, yaitu Akikah Berkah.